Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik Bapak Ibu, mari kita baca dulu ayat yang akan kita pelajari, surat Ali Imran ayat 182. Kita awali dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bima qaddamat aydikum wa anna Allaha laysa bidzallamin lil 'abid. Alladzina qalu inna Allaha 'ahida ilaina alla nu'mina li rasulin hatta ya'tiyana bi qurbanin ta'kuluhun nar. Qul qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinati wa billadzi qultum falima qataltumuhum in kuntum shadiqin. فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul azim. Baik. Surat Ali Imran ayat 182. Dzalika bima qaddamat aydikum. Yang demikian itu dengan apa yang telah dikerjakan oleh tangan-tangan kalian. Wa annallaha, dan sesungguhnya Allah, laisa bidzallamin, tidak mungkin mendolimi lil abidi, bagi hamba-hambanya. Ya, ayat ini melanjutkan ayat yang sebelumnya yang menjelaskan bahwa orang-orang Bani Israel ataupun orang-orang Yahudi itu diancam oleh Allah akan diazab dengan azab yang keras, azab yang membakar. Kenapa? Karena mereka mengatakan Allahu fakirun wa nahnu aghnia. Ini Bani Israel atau orang Yahudi berani menuduh Allah itu fakir, kami yang kaya. Nah, ini kan satu ungkapan yang sangat berani, ya, durhaka kepada Allah.
Nah, emang yang menciptakan mereka siapa? Yang ngasih rizki setiap hari siapa? Kok sampai kemudian menuduh Allah itu fakir, sedangkan kami yaitu Bani Israel atau orang Yahudi orang yang kaya. Ya, jadi inilah salah satu bentuk kedurhakaan dari kaum Bani Israel, terutama orang-orang Yahudi. Ya, maka kemudian Allah mencatat sanaktubu ma qalu, akan kami catat benar apa yang mereka katakan, ya. Kemudian kami akan mengazab mereka dengan azab yang membakar. Ya, jadi di akhirat nanti orang-orang Yahudi yang mengatakan tuduhan tidak benar kepada Allah itu diazab. Ya, jadi Allah yang maha benar saja dituduh, kemudian dibuli, apalagi cuman manusia biasa seperti kita. Ya, jadi kalau ada orang yang menjelek-jelekkan kita, itu tidak sesuai fakta ataupun fitnah, itu ya kita santai saja. Ya, toh Allah tahu siapa sebenarnya kita. Ya, jadi tidak usah ditanggapi yang berlebihan, tidak usah dipikir. Ya, kenapa? Karena mereka itu ngomongnya saja tidak mikir, gitu. Jadi jangan mikir omongan orang. Yang mana orang itu ngomongnya saja tidak dipikir, gitu. Ini kan repot. Orang yang ngomong nggak dipikir, maka kita yang harus mikir omongan mereka. Ya, jadi santai saja kalau kemudian mereka ngomongin kita. Ya, jadi ayat ini ingin menjelaskan itulah sebabnya. Ya, kejahatan-kejahatan mereka yang dilakukan itu ada konsekuensi, ada balasan yang nanti Allah akan siapkan di akhirat itu. Azab, ada azab yang keras, azab yang pedih, azab yang membakar dan seterusnya. Dan ingat, wa annallaha laisa bidzallamin. Allah itu tidak mendolimi lil abidi terhadap hambanya. Jadi kalau Allah mengazab, itu bukan berarti Allah sudah mendolimi, enggak. Walakinnahum yadlimuna anfusahum. Akan tetapi mereka lah yang sudah mendolimi diri mereka sendiri. Ya, jadi teman-teman semuanya, setiap perbuatan itu ada balasannya. Ya. Setiap kebaikan dibalas dengan kebaikan, dan setiap keburukan juga akan dibalas dengan keburukan. Ya, jadi Allah itu enggak pernah tidur, ngantuk saja tidak. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu ngantuk saja enggak, apalagi tidur. Jadi setiap kedzaliman orang lain kepada kita, Allah tahu enggak? Tahu. Setiap kedzaliman kita kepada orang lain, Allah tahu enggak? Tahu. Ya, jadi misalnya kita diomongin oleh orang banyak, dihujat oleh orang banyak, sedangkan kita pada posisi yang benar, maka ya tidak usah khawatir karena Allah tetap mencatat semua kedzaliman-kedzaliman kepada kita. Jadi hidup itu akan terasa lebih ringan, terasa lebih enjoy manakala kita sandarkan masalah itu kepada Allah. Oke. Jadi Allah tidak mendolimi hambanya sedikit pun, akan tetapi hamba itulah yang mendolimi diri mereka sendiri. Nah, kemudian siapa hamba yang mendolimi itu? Yang mendolimi diri mereka sendiri. Kembali ke orang Yahudi lagi. Alladzina qalu, ya, orang-orang yang mereka mengatakan innallaha, sesungguhnya Allah, ahida ilaina, sudah menjanjikan kepada kami, alla nu'mina li rasulin, untuk tidak kami percaya kepada seorang rasul, hatta ya'tiyana bi kurbanin ta'kuluhun nar, sampai datang kepada kami kurban yang kurban itu dilahap, dimakan oleh api. Ya, jadi
orang-orang Yahudi itu berusaha untuk menjatuhkan Nabi, ya, dengan mengatakan mereka bersiasat agar Nabi itu jatuh harga dirinya, kemuliaannya. Ya, mereka mengatakan kami gitu, sudah dijanjikan oleh Allah bahwa kami tidak boleh beriman kepada seorang Rasul manakala Rasul itu memberikan korban kemudian kok tidak dimakan oleh api. Ya. Kita ingat kisahnya Qabil dan Habil. Qabil dan Habil itu diperintahkan oleh bapaknya. Siapa bapaknya? Nabi Adam. Ya, Nabi Adam. Ya, karena dua orang ini rebutan istri, ya, rebutan wanita. Ya. Kemudian silahkan masing-masing mempersembahkan kurban kepada Allah yang terbaik. Nah, untuk mengetahui kurban itu diterima atau tidak diterima adalah kalau kurban itu dimakan api. Jadi langsung ada api dari langit itu memakan korban atau sapi atau apa yang dikorbankan itu. Nah, Qabil, yang jahat Qabil atau Habil? Itu. Yang jahat bukan Sabil. Yang jahat Qabil, berarti yang baik Habil. Yang mati Habil, yang hidup berarti Qabil. Nah, kita berarti keturunan Nah, Habilnya sudah meninggal. Yang baik meninggal kan tinggal yang jahat itu. Enggak tahu tobat apa enggak itu ya. Ya, jadi keduanya akhirnya berkorban, ya. Dan Qabil yang jahat itu dia korban setengah hati. Ya, sehingga yang dia persembahkan itu bukan hewan yang terbaik. Ya, karena setengah hati kok. Ya, kurang ikhlas atau bahkan tidak ikhlas, terpaksa. Sedangkan si Habil itu orang yang tulus, ikhlas, baik. Maka dia cari hewan kurban yang terbaik yang dipersembahkan. Akhirnya datanglah api, yang dimakan adalah korbannya si Habil. Ya, berarti yang diterima, tandanya diterima adalah dimakan api. Nah, itu akhirnya si Habil yang berhak menikahi yang cantik itu. Ya, jadi itu kisah korban itu dimakan oleh api. Lah, Bani Israel atau orang Yahudi itu ingin menjadikan Rasul seperti itu. Jadi dia punya satu alasan, ya, kami enggak akan percaya sama kamu wahai Nabi Muhammad kalau kamu belum berkorban lalu kemudian korbanmu dimakan oleh api. Ini kan namanya ada satu membatasi, ya. Masa kebenaran hanya diukur dengan seperti itu? Ini kan mengada-ada bahwa mukjizat itu kan enggak harus dimakan oleh api. Quran ini saja sudah cukup menjadi bukti kebenaran tentang Nabi Muhammad. Ya, jadi Bani Israel itu sebenarnya hanya ingin beralasan tidak mau beriman kepada Nabi. Jadi mereka merekayasa, mereka berdusta, mengada-ada, ya, sesuatu yang tidak masuk akal gitu. Tapi sebenarnya bagi Rasul mudah sekali, ya, untuk menjadikan kurban, kemudian kurban itu dimakan oleh api. Tinggal minta kepada Allah, selesai. Tapi kan kemudian percuma juga, toh seandainya kurbannya Nabi dimakan api, Bani Israel tetap nggak akan beriman. Ya. Itu hanya alasan saja. Jadi seandainya Nabi korban kemudian dimakan oleh api, apa ada jaminan orang Yahudi itu terus beriman pada Nabi? Ya, nggak ada jaminan. Jadi percuma juga dibuktikan, ya kan? Nah, ini jadi memang seperti itulah sifat dan sikap dari Bani Israel atau orang Yahudi. Maka kalau dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh nabinya, dilaknat oleh para malaikat dan manusia, ya wajar, ya, karena sikapnya nganyelke itu, ya.
bahasanya tuh ngeyelan yo nganyel kayak. Kalau orang Kaliwungu bilangnya pehel. Iya. Kalau orang Cepiring apa? Ngeyel ya, ngeyel ya. Kalau orang Kaliwungu punya istilah sendiri itu, pehel. Ya baik, jadi mereka mengatakan Allah sudah menjanjikan, ini kan seolah-olah mencatut nama Allah gitu kan. Allah sudah berjanji kepada kami kok, sudah ada kesepakatan kami dengan Allah bahwa kami nggak boleh beriman. Ini kan mencatut nama Allah untuk sesuatu yang mustahil gitu. Ya, jadi saking beraninya mereka mengatasnamakan Allah. Mereka itu durhaka sama Allah, kok kemudian mengatakan Allah sudah menjanjikan kepada kami, ada kesepakatan kami, ada MOU kami dengan Allah bahwa kami nggak boleh beriman. Ya kan? Ya, kepada seorang Rasul sampai Rasul itu bisa mendatangkan korban kemudian dimakan oleh api. Ya, ini kejahatan dari orang-orang Yahudi luar biasa. Di atas mereka berani mengatakan Allahu fakirun wa nahnu agniya. Ayat yang 183 mereka mencatut nama Allah bahwa Allah sudah bersepakat dengan orang Yahudi. Ya, kemudian mencari-cari satu alasan ya untuk bagaimana menolak Nabi dengan minta bukti kalau kurbannya bisa dimakan oleh api. Kemudian kul, katakanlah wahai Nabi, jawab, qad ja'akum rusulun min qabli. Nabi Muhammad langsung oleh Allah diminta menjawab apa yang disampaikan oleh orang Yahudi. Jawab Nabi, qad ja'akum rusulun min qabli. Sungguh sudah datang dulu kepada kalian para rasul. Ya, rasul itu paling banyak ya diturunkan untuk Bani Israel, paling banyak. 16 nabi itu. Ya, dari 25, 16 nabi diturunkan untuk Bani Israel. Berapa persen? Ya. 60-70% ya, 65%. Ya, itu untuk Bani Israel. Nah, dulu sudah datang kepada kalian rasul-rasul dari sebelumku juga bil bayyinati, membawa bukti-bukti yang nyata. Ada mukjizat, ada kitab, tapi kalian ingkari, bahkan nanti kalian membunuhnya. Ya, bil bayyinati wa billadzi qultum, dan dengan yang kalian katakan. Kami akan beriman kalau nanti kamu bisa menghilangkan musibah ini, bisa mendatangkan ini. Tapi nyatanya setelah didatangkan bukti itu mereka tidak mau beriman. Ya, jadi biasanya memang orang itu kalau punya keinginan, punya butuh itu biasanya wes beres engko tahun depan tak sahur gitu. Gampang gitu. Waduh, saya sudah ketipu berapa kali begitu. Ya. Jadi kepercayaan itu memang mahal ya. Teman itu ya kadang gampang kayak begitu ya. Nanti tahun depan tak sahur gitu. Tekan gini ketika disahur, waduh belum punya akhirnya ya menghancurkan persahabatan, menghancurkan kekeluargaan, menghancurkan ikatan yang sudah dibangun. Nah itu ya kenapa ya? Karena ketidakpercayaan, karena tidak konsisten dengan apa yang diucapkan. Ya. Jadi inilah Bani Israel, mereka mengatakan kami akan beriman kalau engkau bisa mendatangkan korban, lalu korbanmu dimakan oleh api. Ya, dan Allah pasti mengetahui apa yang direncanakan oleh Bani Israel, maka cukup mengatakan, hai Bani Israel, kamu tidak usah bilang begitu, kami sudah tahu sifatmu, sikapmu itu kami sudah apal benar. Ya, setiap kali engkau berjanji engkau mengingkari. Kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum. Jadi setiap kali ya, ini Quran yang mengatakan ya, bukannya sekali dua kali, setiap kali mereka mengadakan perjanjian, setiap kali itu pula mereka mengingkari. Contohnya kalau sekarang ya perjanjian yang dengan Palestina, ya Israel yang sekarang dengan Palestina itu perjanjian yang
Setiap kali ada gencatan senjata, sudah damai, besok mulai lagi. Begitu terus itu. Nah, jadi sudah dinas oleh Allah memang seperti itu wataknya. Nek watak itu memang angel diobati. Nek watuk masih mending ya. Watuk iso diobati, nek watak itu ya, beda sedikit ya watuk sama watak. Kemudian falima qataltumuhum, bahkan nabi-nabinya itu mereka bunuhi. Ya, nabi itu yang terbunuh dari 25 nabi itu 2 yang dibunuh. Nabi siapa? Nabi Zakaria. Yang kedua anaknya Nabi Zakaria, namanya Nabi Yahya. Ini 2 nabi yang dibunuh oleh Bani Israel. Dan yang nyaris dibunuh adalah Nabi Isa. Nah, jadi Nabi Isa enggak terbunuh ya. Yang mereka salib itu bukan Nabi Isa. Ini yang harus kita yakini. Ya, jadi jangan sampai kita terkecoh kemudian karena enggak tahu sejarah. Quran meluruskan wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Itu kurang apa jelasnya? Mereka tidak membunuh Nabi Isa, mereka tidak menyalib Nabi Isa, walakin syubbihalahum, akan tetapi diserupakan dengan seseorang. Ini sudah sangat jelas Al-Quran menyatakan begitu. Jadi kesalahan fatal mereka adalah mengatakan bahwa Nabi Isa dibunuh dan juga disalib. Nah, itu menjadi keyakinan kita. Maka jangan sampai kita tergoyahkan ya, oleh ungkapan-ungkapan dan bujuk rayu sehingga kita jadi pindah nanti keyakinannya. Baik, jadi falima qataltumuhum, kenapa dulu kalian membunuh mereka? In kuntum shadiqin, kalau kalian itu adalah orang-orang yang benar ya. Jadi Nabi Muhammad sudah ngerti bagaimana kartunya Bani Israil gitu. Baik, lagi fa in kadzabuka ya, Nabi itu dinasihati juga oleh Allah, dihibur oleh Allah. Hai Nabi, fa in kadzabuka, jika mereka sekarang mendustakanmu, Bani Israil orang Yahudi tidak percaya kepadamu, enggak usah sakit hati, enggak usah bersedih hati, enggak usah merasa bersalah. Kenapa? Faqad kudziba rusulun min qablika. Sudah banyak para rasul dulu sebelum engkau yang juga didustakan. Nabi Musa kayak apa? Didustakan oleh Bani Israil. Sudah diperlihatkan bagaimana Fir'aun itu tenggelam. Ya, sudah diselamatkan bagaimana Fir'aun itu membunuh anak laki-laki mereka, menyembelihi anak laki-lakinya, kemudian membiarkan hidup anak perempuan. Diselamatkan oleh Allah. Ya. Kemudian dikejar sampai di Laut Merah, Laut Merahnya terbelah, mereka juga melihat itu. Fir'aunnya tenggelam, mati, itu juga mereka menyaksikan. Terus akhirnya mengadakan perjalanan dari Mesir itu kemudian menuju Palestina. Kepanasan karena padang pasir, musim panas. Minta untuk dipayungi awan. Wa dhalalna alaihimul ghamama. Dinaungi awan itu. Ya. Kemudian setelah itu kehausan, minta air. Akhirnya oleh Nabi Musa, idrib bi asokal hajar, pukulkan tongkatmu ke batu. Memancar 12 mata air. Wah, 12 mata air kurang apa? Setelah hausnya terselesaikan, mereka apa? Kok lapar ya Nabi Musa gitu ya. Lapar. Akhirnya dikasihlah manna wa salwa. Ya, ada mana ada salwa. Jadi kurang apa ya, kebaikan Allah kepada Bani Israel itu. Ya, tapi apa yang terjadi? Sampai ke Kanaanin, sampai ke Palestina, mereka melihat orang-orang Kanaanin itu
nyembah patung. Dan patungnya itu bagus-bagus itu. Ya. Ya ganteng-ganteng gitu lah. Catnya itu mungkin bagus-bagus itu. Apa kata Bani Israel? Musa, ij'al lana alihah kama lahum alihah. Nabi Musa, tolong buatkan kami Tuhan seperti Tuhannya mereka itu. Coba, kurang apa Nabi Musa ini orang apa enggak sadar apa? Allah yang sudah kasih makan, kasih minum, kasih keselamatan semuanya, kok malah mencari Tuhan selain Allah yang enggak bisa apa-apa. Itu. Akhirnya terus Nabi Musa, yaudah Nabi Musa, ini kaummu butuh petunjuk. Kamu datang ke Tursina. Ya, awalnya 30 hari, kemudian tambah 10 hari menjadi berapa? 40 hari 40 malam. Ya, kemudian sepeninggal Nabi Musa di situ ada namanya Samiri. Ya, Samiri itu orang yang ahli membuat patung yang terbuat dari emas. Bayangkan. Ya. Samiri bisa menangkap keinginan dari Bani Israel yang sejak awal pengen Tuhan seperti Tuhan mereka, patung gitu. Akhirnya dikumpulkan semua, ayo saya bisa membuat patung yang lebih hebat dari mereka. Saya buat patung itu dari emas. Tapi bahan bakunya enggak ada. Ya, maka ayo kumpulkan semua kalungnya, gelangnya, antingnya gitu, untuk membuat patung anak sapi. Dan mereka itu mau itu loh. Ya, akhirnya yang ibu-ibunya yang punya gelang lepas, punya kalung lepas, punya anting dilebur jadi satu untuk mewujudkan patung anak sapi. Ya. Dan hebatnya patung itu kalau kena angin bunyi ngok gitu ya. Ya. Kalau sapi kecil bunyinya enggak ngok ya, mbek gitu ya. Sapi kecil ya. Anak sapi ya. Jadi itulah kedzoliman dari Bani Israel. Sudah jelas Allah selamatkan mereka, tapi masih cari Tuhan selain Allah itu ya, orang yang enggak pandai bersyukur. Maka kita juga harus hati-hati ya. Sudah dikasih rizki, sudah dikasih kenikmatan oleh Allah, tapi masih durhaka, kon sholat angel, kon ngaji angel, Masya Allah gitu kan. Itu rizki kita dari mana kalau bukan dari Allah. Ya, baik. Jadi Nabi Muhammad dihibur oleh Allah. Karena Nabi Muhammad punya perasaan yang sangat-sangat halus, ya, sangat sedih kalau orang itu dinasihati nggak mau, itu sangat-sangat sedih gitu. Ya, harisun alaikum bil mu'minin. Jadi Rasul itu sangat-sangat ingin umatnya itu menjadi orang-orang yang beriman. Ya, maka fa in kadzdzabuka faqad kudziba rusulun min qablik. Ya, kalau mereka mendustakanmu wahai Nabi, sungguh telah didustakan rasul-rasul itu dari sebelummu, ja'u bil bayyinat. Mereka juga datang dengan mukjizat-mukjizat waz-zubur dan kitab Zabur, kumpulan kitab-kitab, wal kitabil munir dan kitab yang menerangi. Ya, ini jadi nggak habis-habisnya Quran membahas Bani Israil. Ya, jadi kaum yang paling reseh ini ya, sedunia ya, mungkin sejarahnya disebutkan dalam Al-Quran itu. Terus akhirnya, nah ini satu ayat yang mungkin ini agak banyak kita bahas ya. Ya, Allah setelah menyebut Bani Israel dengan kejahatan yang seperti itu, ya Allah menyampaikan, ingat dong manusia semua, jangan seperti Bani Israel. Ingat bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin, kullu itu artinya semua, tiap-tiap manusia yang pernah hidup itu pasti akan merasakan mati. Ya, kira-kira kita mati enggak nanti? Mati ya? Kapan? Jangan sekarang. Enggak bisa nganyang itu. Ya, enggak bisa nganyang. Jadi yang jelas kita pasti akan mati, cepat ataupun lambat itu pasti. Ya, jadi enggak ada kemudian ya hanya Bani Israel yang mengatakan
kami lau yu'ammaru alfasanah. Ya Allah, panjangkan umurku 1000 tahun. Itu Bani Israel itu. Ya, kira-kira kalau kita suruh milih, ya, mau nggak kita dikasih umur 100 tahun? Minta sama Allah berikan umur 100 tahun ya Allah gitu. Ya. 100 tahun awak sehat terus duitnya akeh mau ya. Ya, 100 tahun kalau casing kita ini 100 tahun itu wis dengkleken gitu. Iya. Wis ya makhluk yang aneh itu 100 tahun susah ya. Ya itu ngerepotin kita juga. Ya kalau nggak mau 90 lah ya. 90 pun juga berat, 80, 70, 60 wis pol-pole itu. Ya. Dan kalau 60 sekarang sudah 40, 50 ikan tinggal sebentar lagi. Ya. Dan waktu itu memang berlalu sangat cepat. Kayaknya baru kemarin tahun baru, sekarang sudah tahun baru lagi. Kan cepat sekali itu. Gitu. Baru kemarin kita sunat, sekarang sudah anak kita yang sunat. Ya, baru kemarin kita yang nikah, sekarang nikahkan anak. Gitu. Jadi cepat sekali waktu itu. Ya, sekarang hari Selasa, besok kayaknya sudah Selasa lagi. Ya, jadi nggak tahu kalau dulu itu kayaknya waktu itu lambat gitu ya. Tapi sekarang kok semakin cepat berlalu. Ya, mungkin karena banyak banyak kegiatan ya, banyak kegiatan. Kalau dulu kan banyak kegiatan, banyak hiburan. Kalau dulu kan hiburannya kalau sudah mati lampu itu hiburannya cuma istri gitu. Sekarang ada yang ke kafe, ada yang HP, TV, wah luar biasa. Dulu kok wis jam gak mene gitu. Ya, kalau dulu kan gak ada hiburan. Ya, zaman saya kecil TV hanya satu, TVRI ya kan, belum ada yang lain. Ya, jadi kalau mau nonton apa-apa ya harus nunggu nanti habis maghrib itu baru ada TV. Pagi nggak ada, siang nggak ada itu loh. Ya baik. Jadi kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang kedua ada kalimat dha'iqah. Dha'iqah itu artinya apa? Rasa. Ya. Jadi setiap jiwa itu akan merasakan yang namanya mati. Jadi mati itu ada rasanya. Sakaratul maut itu ada rasanya. Rasanya apa? Mengerikan, menyakitkan. Bisa dibayangkan ya, puluhan tahun menyatu antara roh dan jasad. Menyatu. Lah ini mau dipisahkan gitu, mau dicabut rohnya. Seperti tembok dengan cat ini. Ya, ini sudah nyatu puluhan tahun kemudian mau dikliket ya, catnya. Kira-kira seperti apa gitu. Maka kalau orang itu baik ya, maka insya Allah meninggalnya itu enggak begitu sakit ya. Sakitnya sakit tapi enggak sehebat orang kalau kafir. Kalau orang itu banyak amal solehnya, itu malaikat datang itu sudah ngasih salam dulu ya, assalamualaikum ya, salam sejahtera untuk kamu. Kemudian nyabutnya juga pelan-pelan. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Jadi pelan-pelan nyabutnya, sakit mandek dulu gitu ya. Sakit mandek dulu. Itu kalau orang itu beriman dan banyak amal solihnya. Bahkan sampai dipanggil dengan panggilan mesra, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hei jiwa yang tenang, ayo irji'i, ayo kembali, punya tempatmu itu enggak di sini, tempatmu itu di surga, di akhirat, ayo irji'i ila rabbiki radhiyatam mardhiyah. Itu kalau orangnya beriman maka kemudian dia senyum, ya dia wajahnya seperti bahagia, ya. Kenapa? Karena sudah diperlihatkan tentang kampung akhiratnya dan diperlihatkan catatan amalnya. Ya.
Dulu pernah kami ceritakan kisahnya Sya'ban kalau tidak salah itu. Seorang sahabat namanya Sya'ban. Ya, sahabat Sya'ban itu setiap kali sholat itu dia tempatnya itu di pojok tapi depan. Kalau kita kan biasanya pojok belakang ya kan, biar bisa ngantuk ya. Ini enggak, pojok depan. Ketika ditanya, kenapa tempatmu selalu di situ? Biar saya enggak mengganggu orang. Kalau depan, tengah, mungkin ada yang mau lewat, ada yang mau ngambil sesuatu di pengimaman, ganggu. Maka dia cari tempat yang pojok tapi depan. Ya, enggak pernah ganggu orang gitu. Kemudian suatu hari ketika sholat subuh, itu kok enggak kelihatan. Sahabat itu enggak kelihatan. Kemudian Rasul bertanya, kemana tuh sahabat Sya'ban kok enggak hadir? Wah, enggak tahu ya Rasul, ya sudah kita tunggu sebentar. Ya. Kemudian setelah itu, lama ditunggu enggak datang-datang, akhirnya ya sudah kita sholat dulu. Ya, selesai sholat Rasul bertanya, ada enggak yang tahu rumahnya sahabat Sya'ban? Ya, sahabat ada yang menjawab, saya tahu ya Rasul, ya udah kita ke sana, antarkan saya ke rumahnya. Terus kalian sampai ke rumahnya sahabat Sya'ban itu sudah waktu duha. Bisa dibayangkan ya, dari selesai sholat subuh sampai di rumahnya sudah masuk waktu duha. Kira-kira berapa jam perjalanan? 3 jam, 3 jaman lah. Ya. Jadi untuk sholat 5 waktu itu ditempuh oleh sahabat Sya'ban 3 jam. Enggak pernah telat. Ya. Kita dari rumah ke masjid itu berapa jam? Itu. Tapi kadang enggak nunggu adzan, tapi nunggu qomat. Nah, sampai di rumahnya sahabat Sya'ban, ya, ternyata yang nemu istrinya. Nah, di mana suamimu? Tadi pagi sudah meninggal dunia. Ya, jadi dia enggak jamaah itu karena meninggal dunia. Ya. Nah, ketika istrinya cerita, Rasul ketika mau meninggal, itu sahabat Sya'ban itu berteriak 3 kali. Teriak yang pertama dia mengatakan, ya Allah seandainya lebih jauh lagi. Ya, seandainya lebih jauh lagi. Habis itu diam gitu. Setelah itu teriak lagi, ya Allah seandainya yang baru. Ya, istrinya curiga, yang baru itu siapa gitu. Setelah itu diam lagi, kemudian yang ketiga teriak, ya Allah seandainya semuanya. Jadi 3 kali teriak. Ya. Nah, Rasul pernah diceritain sama sahabat Sya'ban tentang masalah itu. Akhirnya ketika meninggal dunia, kok bicara seperti itu, maka Rasul menjelaskan, wahai istrinya Sya'ban, ya, yang pertama, kenapa suamimu mengatakan, ya Allah seandainya lebih jauh lagi? Karena orang ketika meninggal dunia, itu dia bisa melihat amalnya. Pahalanya berapa itu dia ngerti gitu. Mana pahala yang banyak, mana pahala yang sedikit, mana dosa yang besar, mana dosa yang kecil. Karena absaruhumul hadid, pada saat dia mau meninggal dunia itu, pandangannya dibuka oleh Allah, dia bisa melihat yang gaib. Malaikat aja kelihatan sama dia. Ya. Cuman yang samping kanan, samping kiri, yang nunggoni itu nggak ngerti kalau malaikat datang. Ya. Maka kemudian disampaikan oleh Rasul, kenapa dia bilang ya Allah seandainya lebih jauh lagi? Karena dia melihat pahala jalan menuju ke masjid itu besar. 1 kali langkah diangkat derajatnya 1. Dihapus dosanya 1. Jadi setiap langkah naik 1 derajat pahalanya, turun ya dosanya 1. Setiap langkah. Padahal itu perjalanan berapa? 3 jam. Bisa dibayangkan kan? Malah minta ya Allah seandainya lebih jauh lagi. Ya. Ada sahabat pada zaman Rasul karena rumahnya jauh, terus ya Rasul saya mau pindah sini sajalah yang dekat dengan masjid biar enggak terlambat. Setelah diceritakan sama Rasul ya bahwa
datang ke masjid itu pahalanya dihitung. Ya, nek mobil hitungannya gimana? Pakai speedometernya gitu ya. Kargo. Ya, ada akhirnya mana ada kargo itu ya. Jadi ada hitungannya itu. Akhirnya ya Rasul saya enggak jadi pindah. Saya tetap di tempat yang jauh saja. Asal jangan terlambat itu aja. Ya. Biasanya memang yang jauh enggak terlambat tapi yang dekat terlambat. Banyak kan begitu. Ya. Kemudian yang kedua dia berteriak, ya Allah seandainya yang baru. Nah yang baru itu apa gitu. Ya, jangan-jangan istrinya gitu ya. Ya, ternyata suatu hari sahabat-sahabat itu ketika musim dingin berjalan pakai baju rangkap. Ya. Kalau pakai baju rangkap itu yang baru itu ditaruh di dalam. Yang jelek itu ditaruh di luar. Kita kan kebalik ya. Ya. Apalagi mbak-mbak mesti sing elek, sing suwek kan jero. Tapi yang luar, wes, sing bagus-bagus itu. Ya. Dan sahabat-sahabat tidak kebalik. Yang bagus itu di dalam, yang jelek di luar. Ya logis juga, biar yang baik itu nyaman di tubuh, ya kan? Ya. Orang bilang jelek nggak masalah, tapi tubuhnya nyaman. Nah, suatu hari ada orang kedinginan, kemudian dilepaslah bajunya yang luar itu. Lah yang luar kan yang jelek, nggak mungkin dong lepas yang dalam gitu. Akhirnya dikasihkan kepada yang katisan itu. Nah, di saat meninggal itu dia sudah bisa melihat pahala memberikan bajunya, menolong orang itu. Maka dia teriak, ya Allah seandainya dulu yang baru. Ya, jadi dia nyesel, sudah berbuat baik saja nyesel, apalagi yang enggak jadi itu tambah nyesel lagi itu. Ya. Nah yang ketiga, ya Allah seandainya semuanya. Jadi kalau pergi ke masjid bayangkan 3 jam itu kan lapar, maka dia bawa makanan, bawa roti. Ya, suatu hari ada yang kelaparan, kemudian dikasih separuh, untuk yang kelaparan itu dia separuh. Nah ketika meninggal dia melihat pahalanya kok banyak. Akhirnya dia, ya Allah seandainya dulu semuanya. Ya, ini karena sudah melihat pahala. Nah, sekarang kan belum melihat pahala, ya kan? Ya, jadi keyakinannya mesti berbeda. Gitu. Ya, jadi kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi setiap orang pasti mati dan mati itu ada rasanya. Rasul sendiri ketika menjelang ajalnya itu sangat-sangat kesakitan. Ya. Putri beliau siapa namanya? Fatimah Az-Zahra. Itu sampai mengatakan, ya Allah, ya bapakku, engkau dalam keadaan yang sangat menderita. Bayangkan panasnya Rasul itu 2 kali panasnya manusia biasa. Ya, kalau kita 40 derajat, Rasul berapa? 80 derajat. Itu kan seperti air mendidih itu. Ya, itu Rasul ketika menghadapi ajalnya. Jadi ya kita persiapanlah mulai sekarang gitu kan, biar meninggal dalam keadaan yang husnul khotimah, meninggal yang enak seperti yang di Imam Masjid RSS itu, ya, itu kematian yang dirindukan, gitu ya. Baik, kemudian wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Yang kedua, bahwa sesungguhnya hanyalah kalian diberi balasan itu nanti pada hari kiamat. Balasannya itu enggak sekarang. Balasan kita itu akan disempurnakan nanti di akhirat. Sekarang pahala kita itu bisa habis. Ya. Sekarang kita beramal, ya, sedekah, sholat, puasa, haji, itu jangan heran kalau nanti di akhirat kita enggak menjumpai pahala yang sudah kita usahakan itu. Layak diruna ala syai'in mimma kasabu. Mereka enggak sama sekali enggak berkuasa untuk menahan apa yang sudah diusahakan. Jadi ada amal-amal yang menggugurkan pahala. Ada sifat-sifat buruk yang menggerogoti pahala kita. Ya, salah satunya adalah sifat dengki. Ya, dengki itu menghapus kebaikan kita.
hadis yang mengatakan iyyakum wal hasad, hati-hati kalian dengan sifat dengki. Fa innal hasada yakulul hasanat kama yakulun narul khataba. Hati-hati dengan sifat dengki, karena dengki itu akan memakan kebaikan-kebaikan kita seperti api memakan kayu bakar. Ya, bisa dibayangkan rumah dari kayu kemudian ada kebakaran. Bangunnya tahunan, nabungnya tahunan, ya, tapi kena api 1 jam habis. Ya, itu orang yang dengki. Jadi kita punya banyak amal, gitu, banyak ibadah, sudah ada pahalanya. Tapi karena punya virus dengki itu menggerogoti kebaikan-kebaikan kita. Tahu-tahu di akhirat, ya Allah kok kosong semua saldonya. Gitu. Ya, itu habis karena punya virus namanya apa? Dengki. Dengki itu kalau bahasa Indonesianya apa? Iri. Ya, jadi dengki itu ya bahasa Indonesia ya. Hasad itu bahasa Arabnya. Jadi hasad, iri, dengki, serai, apalagi drei. Itu bahaya ternyata sifat dengki itu ya. Maka kita berusaha untuk ya jangan meri sama rizkinya orang lain ya. Karena sawang sinawang wah ketoke ya, uangnya banyak itu. Tapi nyatanya ya masih ya, kurang dan kurang. Nah, itu berarti ya belum bahagia. Ya, jadi innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Ya, pahala itu akan diberikan nanti pada hari kiamat. Maka kalau bisa mencegah sifat-sifat buruk itu luar biasa. Dan yang paling berbahaya itu adalah kemusyrikan, syirik. Itu enggak hanya menghapus satu persatu, tapi menghapus semuanya dengan total. Ya, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu syirik, maka semua amalmu itu sia-sia. Jadi enggak hanya satu-satu gitu. Langsung gitu. Maka hati-hati ya dengan kesyirikan tadi. Ya merdukun, pengen laris mbah dukun, pengen jadi nganten ke mbah dukun, cari waktu gitu ya. Ya, itu bisa habis amal kita itu. Ya, maka ya, bergantunglah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi pahala kita nanti diberikan nanti pada hari kiamat. Nah, famang zuhziha anin nar. Nah, ini. Maka pada hari kiamat nanti kalau dia dijauhkan dari api neraka, jadi dia di akhirat dijauhkan oleh Allah dari api neraka, wa udkhilal jannata, kemudian dia dimasukkan ke dalam surga. Ya. Jadi dijauhkan dari api neraka, kemudian dia dimasukkan di surga, maka faqad faza, maka itulah sungguh kemenangan. Ya, jadi kemenangan itu ketika meninggal masuk surga. Khalidina fiha abada. Dalam hadis itu disebutkan di hadis Sahih Bukhari ya, ketika bahas masalah adzan ya, tapi babnya bab adzan tapi bahasanya salat gerhana. Salat gerhana itu salatnya kan panjang ya. Berapa kali rukuk, berapa kali sujud? Berapa kali Fatihah? Salat gerhana. Pernah salat gerhana? 4 kali Fatihah, 4 kali 2 rakaat ya. 2 rakaat, 4 kali Fatihah, 4 kali rukuk, 4 kali sujud. Ya. Itu tata cara salat gerhana. Salatnya panjang sekali. Ya, salat gerhana kok kulhu itu ya. Ya, itu bukan gerhana itu. Ya, panjang salatnya. Nah, suatu saat ketika salat gerhana itu Rasulullah diperlihatkan oleh Allah dalam salatnya apa? Surga. Jadi ada diperlihatkan oleh Allah ketika salat itu surga. Dan diperlihatkan juga buah-buahan surga itu. Ya. Kemudian setelah itu diperlihatkan neraka. Selesai salat Rasulullah kemudian sampaikan kepada para sahabat,
tadi ketika sholat saya diperlihatkan surga. Dan ada buah-buahan di situ. Ya, seandainya tadi saya ambil buah itu kemudian kita makan, itu kita makan buah yang ada di surga itu sampai habis dunia ini, buah-buahan itu belum habis. Ya, buah apa kira-kira itu ya? Ini di buah itu dimakan ya, sampai dunia kiamat itu belum habis itu buahnya. Maka itu logis ya, kalau di cross checkkan dengan hadis bahwa ketika kita membandingkan dunia dengan akhirat itu seperti lautan yang luas, kemudian tangan kita dimasukkan ke lautan, kemudian kita angkat. Yang netes itu dunia. Berarti kan akhirat seluas samudra itu. Jadi kalau hanya buahnya saja dimakan sampai dunia habis itu belum habis ya wajar. Ya, jadi maka orientasi kita itu jangan yang sempit dunia ini, tapi luas sampai akhirat. Dan itulah sebenar-benarnya kehidupan. Lahiyal hayawan, sebenar-benarnya kehidupan. Maka kalau kemudian Allah menyampaikan nanti kalau kamu di akhirat dijauhkan dari api neraka, jauh dari api neraka berarti masuknya ke surga. Faqad faza, itulah sebenar-benarnya kemenangan. Ya, kemenangan yang sebenarnya itu adalah kalau masuk surga. Nah, kita persiapkan mulai sekarang. Setiap hari harus nabung bagaimana caranya untuk bisa masuk surga. Setiap hari apa yang bisa kita lakukan. Enggak bisa dadakan. Ya, menuju surga itu enggak bisa dadakan. Harus dipersiapkan, ditata sejak dini. Ya. Jadi setiap hari kita milih surga atau neraka. Ya, termasuk ngaji begini kan dalam rangka untuk bisa masuk surga. Kan gitu. Ya, jadi sekalian faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Itulah kemenangan yang sesungguhnya. Kemudian ayatnya ditutup wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Ini garis bawahi tebal bahwa tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu daya. Bukan hanya mataun saja, tapi ada sifat dari mataun itu al-ghurur. Kesenangan tapi itu tipuan. Ya, kesenangan yang menipu daya. Dan parahnya banyak orang yang ketipu. Ya, banyak orang yang ketipu. Dia orientasinya dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan tidak tidur, itu urusannya hanya dunia. Ya. Bahasa Qur'annya dunia itu adalah wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa. Ya, bahasanya jangan lupa nasibaka minat dunia. Kamu harus cari akhirat. Ya, harus cari akhirat. Kenapa? Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik. Ya, kemudian wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ya, karena mengingatkan kematian, kemudian di akhir dengan dunia itu sementara. Ya kan? Dunia itu sementara kan? Ya, kita yakin nggak kalau setelah di dunia itu kemudian nanti pindah ke alam barzah? Yakin? Nah, yakin. Ya. Kira-kira lebih lama mana? Alam barzahnya atau alam dunianya? Ya, kelihatannya alam barzahnya kan, dunia itu kan apa? Kayak bertahap itu ya. Alam kandungan 9 bulan 10 hari gitu. Kemudian alam dunia ini ya 60-70 tahun. Kemudian alam barzah nunggu semuanya hancur mati, baru kemudian dibangkitkan, baru kemudian akhirat yang tidak ada habisnya. Khalidina fiha abada. Ya. Jadi kalau kita mikir seperti itu, iya, kita kok cuma mikir dunia hanya untuk dunia. Ya, itu satu
kerugian yang besar. Berarti kita luput untuk mikir kehidupan yang sebenar-benarnya. Ya, kuncinya pokoknya jangan pernah meninggalkan sholat yang 5 waktu itu. Ya, itu udah menjadi cerminan kalau kita itu ibadah kepada Allah, karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kuncinya kan hanya itu. Gitu. Jadi laksanakan yang 5 waktu itu, jangan sampai keteteran. Ya, jadi kembali kepada akhir ayat ini, wa mal hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia illa mataul ghurur. Ya, dunia itu 1 sementara, 2 tidak sempurna. Ya. 2 tidak sempurna, dan yang ketiga bahwa dunia itu seperti apa? Panggung sandiwara. Ya. Itu. Jadi kalau kemudian kita hanya mencari dunia dan dunia, saya yakin itu pasti akan merugi. Maka wal asri innal insana lafi khusrin. Manusia itu banyak yang merugi. Kenapa? Karena terperdaya oleh kehidupan dunia. Baik, teman-teman semuanya, ini harus diingatkan begitu. Kalau nggak diingatkan dengan ngaji, itu nggak diingatkan dengan Quran, itu seolah-olah lepas dunia itu ya pokoknya dinikmati kan begitu. Lupa kalau nanti ada akhirat. Baik, saya kira sampai sini dulu ya. 185 ya. Kita buka tanya jawab, barangkali monggo kalau ada yang mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Dat, dijelaskan bahwa dunia itu sementara dan hanya tipu daya ya Dat. Dan tadi tiadalah jin dan manusia diciptakan hanya untuk beribadah dan wa khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Terus kita sebagai seorang muslim menyikapi dunia itu harus bagaimana Tat? Apakah harus hanya beribadah toh? Padahal ini kita ada hablum minannas, hablum minallah, dan banyak hal juga untuk perjalanan ke akhirat dibutuhkan segala hal urusan duniawi juga Tat. Nah ini kita sebagai seorang muslim yang orientasi akhirat dalam beraktivitas sehari-harinya itu menyikapinya harus bagaimana Tan? Terima kasih. Baik, jadi doa kita adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yang ketiga wa qina adzabannar. Jadi orang yang mikir akhirat, saya yakin dia enggak akan lepas dari mikir dunia. Karena jalan menuju akhirat itu harus lewat dunia. Bagaimana mau masuk surga kalau dia lapar, gitu, nggak bisa sholat, nggak bisa sedekah, nggak bisa melaksanakan rukun Islam, kan begitu. Ya, jadi otomatis ya mengejar akhirat itu ya juga mengejar dunia. Tetapi dunia yang dia kejar itu untuk cita-citanya menuju akhirat, bukan dunia dia cari untuk dunia, gitu. Berarti orang yang memikirkan akhirat itu harus kaya, harus kaya, ya, harus berusaha. Ya, sekarang kalau di dunianya dia sengsara, bagaimana bisa untuk mencapai kebahagiaan akhirat? Gitu. Jadi otomatis orang yang mikir akhirat itu dunia akan dapat. Gitu. Ya, jadi teman-teman semuanya jangan pisahkan antara dunia dengan akhirat. Karena dunia itu jalan mazro'ah, ya, ladang untuk bisa sampai akhirat. Ya. Ini sama-sama kerja, ya, sama-sama kerja. Tapi yang satu orientasinya akhirat, yang satu orientasinya dunia, pasti beda. Yang satu kerja, tapi orientasinya akhirat. Gimana ketika kerja, kemudian hasilnya ya sama-sama untuk makan, tapi akan ada sebagian untuk zakatnya, gitu. Kemudian tidak digunakan untuk hal-hal yang menimbulkan maksiat. Ada tabungan untuk nanti haji, untuk menyempurnakan rukun Islam. Jadi beda
Dengan orang yang orientasinya dapat uang jeng-jeng, dapat uang orientasinya gimana bisa foya-foya dan seterusnya, itu kan mesti beda. Ya, maka itu kaitannya dengan persepsi ya, tentang sejauh mana ya, keinginan dia untuk bahagia dunia, bahagia akhirat. Dengan orang yang hanya ingin bahagia dunia saja, maka ayat itu berdampingan ya. Yang satu berdoa, Rabbana atina fid dunya, titik. Ya, jadi dia doanya, ya Allah berikan kami dunia, titik. Enggak ada sampai akhiratnya. Maka oleh Allah, wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Dia enggak dapat akhirat. Ya, tapi yang satu dilanjutkan seperti doa kita tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, jadi kesalahan fatal ketika dia pikir akhirat kemudian enggak mikir dunia. Wong dunia itu dia pikir biar dapat akhirat. Gitu. Jadi misalnya dia punya uang, ya gimana uangnya itu bisa menjadi investasinya nanti di akhirat. Ya, kalau misalnya dia nggak punya uang tapi punya ilmu, gimana ilmunya itu bermanfaat sehingga bisa bekal nanti ke akhirat. Nah, dia punya tenaga, gimana tenaganya itu bermanfaat kemudian dia bisa masuk surga dengan tenaganya, perang misalnya. Ya, jadi semua itu diberi oleh Allah ladang untuk bisa berinvestasi akhirat sesuai dengan kemampuan dan keahlian kelebihan kita masing-masing. Ada yang lebihkan dengan harta seperti Utsman, Abu Bakar, ya dengan hartanya. Ada yang dengan tenaga, ada yang pikiran, semuanya punya andil untuk bisa sampai ke surga. Gitu. Barangkali ada, ya mohon penjelasannya Pak Ustadz, barangkali ada di hadiskah, ayatkah, naklikah, aklikah gitu yang menjelaskan tentang alam barzah itu seperti apa Pak Ustadz? Terima kasih. Iya, baik. Jadi alam barzah termasuk alam yang gaib ya. Alam yang gaib itu tidak banyak yang tahu kecuali Allah dan Rasulnya yang sudah dikabari oleh Allah. Ya. Apakah ada azab di alam barzah? Ada. Karena kita kan setelah selesai sholat itu kan ada doanya, Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri. Iya kan? Itu ada doanya setiap kali kita selesai sholat, selesai tahiyat akhir. Gitu. Ada 4 perlindungan yang kita mohonkan kepada Allah. Yang pertama adalah jahannam. Kemudian yang kedua apa? Adzabul qabri. Yang ketiga fitnatil mahya wal mamati. Yang ketiga baru fitnatil masihid dajjal. Ini 4 yang kita mintakan ketika kita sholat itu akhir. Jadi Fir'aun itu juga di alam barzahnya itu diperlihatkan oleh Allah surga dan neraka setiap pagi dan petang. Ya, jadi dia melihat, ya Allah ini nanti tempatku di sini. Itu kan sengsara sekali dia. Setiap hari ketakutan. Ya, karena itu sudah diperlihatkan oleh Allah. Tapi ada yang ditidurkan oleh Allah. Bangun-bangun nanti sudah ya, mamba'atsana mimmar qadina, ya. Siapa yang bangkitkan kami dari tidur kami ini? Jadi dia di alam barzah itu seperti orang tidur. Baru istirahat sebentar kok sudah bangun, ya. Ada yang ketakutan, ya, setiap hari ketakutan. Nah, itu bagian dari bentuk azab. Ya, jadi ya, kemarin sudah kita jelaskan kalau ada orang meninggal dunia, yutba'us mayyitus salasan, ya. Mayit itu diikuti oleh 3 perkara. Yang 2 kembali, yang 1 ikut bersama dia. Yang kembali adalah 1 hartanya, yang kedua adalah keluarganya. Ya. Itu yang kembali, tapi yang ikut sama dia selamanya adalah amalnya. Dan dijelaskan dalam hadis yang lain ketika bicara ayat sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Hartanya, ya, amalnya yang dia bakhil ketika hidup di dunia, nanti ketika di alam barzah akan berubah wujud menjadi ular hitam yang botak kepalanya. Ada botaknya begitu. Iya,
Jadi ular hitam itu yang botak kepalanya. Itu dijelaskan begitu al-aqra itu kan, al-aqra itu kan botak. Jadi Ustadz, sejak kapan ular berambut, Ustadz? Iya, itu juga heran kenapa hadisnya begitu gitu. Sejak kapan ular berambut ya kan? Itu mungkin ularnya alam barzah beda kali ya. Iya, jadi seperti itu. Itu ada dia sampai dia, kamu siapa kok menyeramkan sekali? Aku amalmu yang kau bakhil ketika hidup di dunia. Maka kemudian langsung dililit, digigit dan seterusnya. Jadi ada adab akhirat, adab alam barzah itu. Ya. Yeah. Termasuk kalau orang yang kencing tidak cebol, tidak bersih, kemudian orang yang kemana-mana nyebar fitnah, namimah namanya, ya, itu kan termasuk yang oleh Rasul, ini orang ini di dalam diazab oleh Allah kan gitu. Ya itu ada benar orang kemana-mana nyebar gosip, gitu. Kemudian kalau buang air kecil tidak bersih. Orang Arab itu kan kadang bahasanya tuh kepat-kapet gitu loh. Jadi kalau habis buang air kecil itu cuma kepat ketok gitu. Nah, itu menjadi gambaran seperti itu. Ya, ada azab alam barzah. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Ustadz, yang pertama adalah menyambung dari yang disampaikan Mbak Rini tentang alam barzah atau siksa kubur, itu pasti ya Ustadz ya. Kalau bagi jenayah yang wafatnya kebakaran kemudian jasadnya hilang atau mati di lautan, itu masih ada siksa kubur nggak Ustadz? Kan jasadnya nggak dikubur ya hilang atau jasadnya hancur gitu. Terus kemudian yang kedua terkait tentang keimanan kita terhadap Nabi Isa alaihissalam ya Ustadz, bahwa dalam Islam jelas rukun iman itu termasuk adalah mengimani nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, mengimani adanya kitab-kitab sebelum Al-Quran. Boleh tidak kita sebagai umat muslim ketika datang menghadiri undangan Natalan misalnya, kemudian kita bilang gini, Bapak Ibu tolong jangan lupa undang kami sebagai saudara muslim. Berkai Yesus, berkai Nabi Isa jangan dibek sendirian. Karena bagian keimanan kita adalah juga merayakan keimanan Nabi Isa yang notabene dalam hal ini adalah Yesus yang diperingati setiap Natal. Apakah itu kemudian bisa terindikasi murtad Ustadz? Itu. Dua. Yang ketiga, sisan. Sekalian Ustadz, mumpung ingat, yang ketiga adalah tentang lafadz musyrik tadi Ustadz. Sebenarnya entah itu musyrik atau jihad itu sebenarnya apakah dibatasi hanya pada hal secara lugawinya atau hakiki? Artinya gini, musyrik yowes dibatasi hanya batas kamu menduakan Allah, berarti kamu musyrik. Kamu ke dukun, berarti kamu musyrik. Tapi apakah kita kemudian misalkan menuhankan duniawi, harta benda, kita percaya kepada dokter, kita percaya kepada suatu hal yang memiliki kekuatan lain selain Allah, itu juga bisa dihukumi musyrik. Atau kemudian jihad, apakah hanya terbatas hanya pada jihad itu ya harus qital, harus perang? Bisa enggak jihad itu kita pahami bahwa kita membela agama, kita jadi guru ngaji, kita mencari nafkah untuk keluarga, itu juga bisa dihubungi sebagai jihad. Begitu Ustaz. Terima kasih, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, yang pertama kaitannya tentang orang yang meninggal tidak ketahuan seluntrungannya ya, ataupun dibakar ataupun tenggelam. Ya, yang disiksa itu bukan fisiknya ya. Fisiknya itu dia sudah hancur lebur.
Ya, seperti misalnya Fir'aun. Fir'aun itu kan jasadnya malah utuh itu. Bisa dilihat setiap hari, setiap saat jasadnya. Tapi di Quran disebutkan setiap saat Fir'aun itu diperlihatkan surga dan diperlihatkan neraka. Ya, surga senang dia, neraka pagi dan petang. Itu kan tersiksa sekali. Ya, tapi kan sudah nggak ada hubungannya dengan jasadnya. Jasadnya sudah habis, selesai. Ya, jadi kematian itu sebenarnya nggak ada kematian bagi roh. Ya, roh itu kan tetap akan hidup. Dia hanya tinggal pindah tempat saja. Ya, sedangkan jasad kita ya sudah selesai. Ya, jadi nggak usah mikir harus glowing barang gitu. Toh nanti jadi tanah kan begitu. Ya kan? Apa bangkit yang sekarang glowing bangkit nanti jadi glowing juga? Kan enggak juga. Ya, sudah kholqon jadi dan sudah ciptaan yang baru. Ya, jadi enggak usah mikir jasad. Ya. Jadi yang disiksa itu bukan jasadnya, tapi sudah masuk ke rohnya. Roh itu kan makhluk gitu. Dia juga merasakan sakit, juga merasakan senang, juga merasakan bahagia. Yang kedua kaitannya tentang apa tadi? Oh iya, menghadiri Natal dengan mengucapkan sama-sama beriman sama Yesus kan begitu. Itu keliru. Ya, saya katakan fatal. Kita menganggap Nabi Isa itu nabi, sedangkan mereka menganggap Nabi Isa itu Tuhan. Ini kan tidak bisa disamakan. Ya. Kita mengimani sebagai nabi, dia mengimani sebagai Tuhan. Lah padahal Tuhan kita itu Allah, bukan Yesus. Ya. Kalau kita sama-sama keimanan yang sama kan sudah fatal itu namanya. Ya, jadi saya katakan kalau nggak ada kepentingan, ya, nggak usah mengucapkan kalimat selamat Natal dan seterusnya. Kecuali kalau dia punya misalnya pimpinan ya, misalnya Pak Bambang punya anak buah yang ada yang itu kan untuk menjaga kesatuan, memotivasi, itu beda kan, itu membawanya bukan ke wilayah akidah tapi ke wilayah muamalah. Ya, jadi itu nggak ada masalah kalau seperti itu. Tapi kalau nggak ada kebutuhan nggak usah. Ya, jadi saya katakan kalau udah seperti itu keyakinan sama, ya itu sudah dianggap kafir. Karena laqad kafara alladzina qalu innallaha wa Isa ibnu Maryam. Ya, sudah dianggap kafir orang yang mengatakan Allah itu Isa. Itu sudah Quran yang mengatakan dia kafir. Ya, kalau dia orang Islam berarti secara otomatis murtad itu. Maka harus kembali bersyahadat, ya, kembali kepada tauhid. Ya. Yang ketiga, ya, kaitannya tentang kemusyrikan. Jadi kalau orang itu percaya dengan dukun jelas musyrik. Ya. Kemudian bagaimana kalau dia percaya sama dokter? Ini ada sedikit berbeda karena yang namanya dokter itu ada sebab musababnya. Yang ada runtut secara ilmu, kita ini memang yang disampaikan itu betul. Kita datangi ke sana karena memang secara sunatullahnya, sababiyahnya itu nyambung gitu. Ya, tapi kalau kemudian dia mengatakan bahwa enggak ada yang bisa menyembuhkan kecuali dokter, nah itu sudah musyrik itu. Ya, tapi kalau kita yakin percaya karena sesuai dengan saintiknya ilmu itu enggak ada masalah. Tapi kalau ke dukun coba, masa sakitnya jantung itu kemudian suruh bawa cemani, apa hubungannya itu? Ya, itu kan nggak masuk akal itu. Jadi cenderungan dia percaya sama dukun tanpa logika yang benar itu akan cenderung untuk menjadi keimanan, kepercayaan. Nah, inilah yang membedakan antara kita percaya dengan dukun, percaya dengan dokter. Perang juga begitu, nggak harus dengan perang kital saja. Ya, kita jihad, thalabul ilmi juga jihad. Haji itu juga jihad. Perempuan itu jihadnya apa? Haji. Gitu. Ya, jadi selama dia li'ilai kalimatillah, meninggikan kalimat Allah, maka dia disebut sebagai orang yang jihad. Seandainya meninggal, ya syahid. Ya, ada syahid dunia, ada syahid dunia akhirat, ada syahid akhirat. Baik, saya kira itu ya. Cukup ya?
Alhamdulillah, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa melimpahkan kenikmatan keimanan kepada kita sekalian sehingga kita bisa menjadi muslim mukmin yang sejati, istiqomah sampai ajal menjemput kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana sahhil umurana wa umura wali walidayna wa umura jami'il muslimin ma damatis samawati wal ard. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.